Percobaan sondir tes. Tujuan dari percobaan sondir tes adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui kedalaman tanah keras berupa KIC 150 kg cm². 2. Mengetahui perlawanan tanah terhadap tekanan ujung konus serta perlawanan geser tanah terhadap selubung bikonus. Peralatan dalam percobaan sondir tes adalah sebagai berikut. 1. Mesin sondir sebagai alat untuk pengecekan kedalaman tanah keras. 2. Stang sondir. Stang sondir yang terdiri dari stang luar yang berfungsi untuk penetrasi dan stang dalam yang berfungsi untuk pembacaan dial. 3. Mantle cone yang berfungsi untuk mengukur tahanan ujung konus. 4. Friction cone yang berfungsi untuk mengukur tahanan ujung konus dan gesekan dinding tanah. 5. Jangka spiral yang berfungsi untuk mengunci alat sondir. 6. Ambang penekan dan peralatan panjang yang berfungsi untuk menahan alat sondir agar tidak bergerak. 7. Kunci Inggris yang berfungsi sebagai alat bantu untuk mengencangkan stang sondir. 8. Cangkul yang berfungsi untuk meratakan area yang akan diuji. Bagian-bagian dari alat sondir. 1. Gigi penekan. 2. Gigi cepat. 3. Gigi lambat. 4. Tiang pelurus. 5. Rantai. 6. Setelan rantai. 7. Engkol pemutar. 8. Ruang oli. 9. Kunci tiang. 10. Tracker. 11. Manometer, pembacaan kecil dan pembacaan besar. 12. Kaki ruang oli. Output dari percobaan sondir adalah kedalaman tanah keras dan jumlah hambatan pelekat. Selanjutnya, percobaan handbore. Tujuan dari percobaan handbore adalah melakukan pengeboran untuk mengambil sampel tanah dari berbagai kedalaman. Biasanya dilakukan di samping lubang sondir agar didapat kolerasi antara kekuatan tanah dan jenis tanah yang dikandungnya. Kedalaman maksimum yang dapat dilakukan oleh bor tangan adalah 10 meter dan hanya untuk tanah lunak. Peralatan yang digunakan dalam percobaan handbore adalah sebagai berikut. 1. Stang bor yang berfungsi untuk menghubungkan tipis dan bor iwan. 2. Bor iwan yang berfungsi untuk mengambil sampel tanah untuk klasifikasi. 3. Bor pahat yang berfungsi untuk mengambil sampel di tanah berbatu. 4. Tipis yang berfungsi sebagai penghubung stang pemutar. 5. Stang pemutar untuk membantu memutar tipis. 6. Soket yang berfungsi sebagai pengunci tabung sampel dan stang penumbuk. 7. Tabung contoh yang berfungsi untuk mengambil sampel tanah undisturbed. 8. Kepala penumbuk, bagian paling atas stang untuk menerima pukulan palu. 9. Kunci L yang berfungsi sebagai alat bantu pengencang dan pembuka tabung sampel. 10. Palu yang berfungsi sebagai alat penumbuk. 11. Kunci Inggris yang berfungsi untuk membantu mengangkat tabung sampel ke permukaan. 12. Sikat baja yang berfungsi sebagai alat pembersih. 13. Plastik lapangan yang berfungsi untuk menutup tabung sampel agar kelembaban tetap terjaga. 15. Pengeluar contoh yang berfungsi untuk mengeluarkan sampel dari tabung sampel. Output dari percobaan ini adalah klasifikasi tanah yang berupa Wakatobi, yaitu warna, kelembapan, tekstur, dan bau tanah. Selanjutnya, sand contest. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk menentukan kepadatan lapisan tanah dengan cara pengukuran volume lubang secara langsung. Peralatan yang digunakan, yang pertama ada botol sand cone untuk menampung pasir gradasi, lalu pasir gradasi atau pasir lapangan untuk mencari volume lubang, lalu keran corong untuk membuka dan menutup botol sand cone,
lalu corong senkon untuk mengalirkan pasir gradasi ke dalam lubang, lalu plastik lapangan untuk menampung pasir gradasi, lalu plat senkon untuk mengukur diameter lubang yang akan digali, pahat dan palu karet untuk menggali lubang, sendok semen untuk meratakan permukaan tanah, dan cawan untuk menampung sampel yang akan dimasukkan ke dalam oven untuk dihitung kadar airnya. Output dari percobaan ini yaitu nilai derajat kepadatan tanah. Selanjutnya kita akan menjelaskan percobaan DCP atau Dynamic Count Penetrometer. Tujuan percobaan DCP adalah untuk menentukan nilai CBR atau California Bearing Ratio pada subgrade, subbase atau base course suatu sistem perkerasan. Dilakukan secara tepat dan praktis sebagai pekerjaan quality control pembuatan jalan. Peralatan DCP. Yang pertama, alat DCP. Fungsinya untuk menentukan nilai CBR per lapisan tanah. Alat DCP terdiri dari yang pertama, pegangan. Yang kedua, batang utama, penumbuk, landasan, batang utama, dan konus. Alat selanjutnya, mistar, untuk mengukur penurunan setiap tumbukan, dan konus, untuk melakukan penetrasi. Output dari percobaan DCP adalah nilai CBR per lapisan tanah. Selanjutnya adalah CBR lapangan. Tujuannya untuk memperoleh nilai CBR California Bearing Ratio langsung di tempat atau di lokasi pemadatan yang digunakan untuk perencanaan tebal perkerasan. Peralatan yang pertama ada pengunci. Pengunci untuk mengunci ambang penahan dan tiang penghantar. Yang kedua ada ambang penahan. Digunakan sebagai tempat dudukan alat CBR. Yang ketiga, ada engkol pemutar. Engkol pemutar digunakan untuk menaikkan atau menurunkan piston sebagai penetrasi. Yang keempat, ada tiang penghantar untuk menahan ambang penahan. Alat selanjutnya, kelima ada proving ring. Proving ring digunakan untuk menyalurkan beban ke dial beban. Yang keenam ada dial proving ring. Dial proving ring digunakan untuk pembacaan besar beban yang diberikan tanah. Yang ketujuh ada magnetic dial untuk pembacaan penurunan tanah. Yang kesembilan ada jembatan bantu. Jembatan bantu digunakan untuk menahan dial agar tidak goyang. 10 ada piston. Piston untuk melakukan penetrasi. Yang ke-11 ada beban bulat untuk menyalurkan beban pada piston. Yang ke-13 ada water pass untuk mengecek kedataran alat. Output dari percobaan CBR adalah nilai CBR tanah pada kedalaman 0,1 dan 0,2 inci yang berfungsi sebagai parameter dalam perencanaan perkerasan jalan.